Yos, welcome back to my YouTube channel, channel yang biasa aja tanpa kalian semua, di bedah kisah. Oke, kali ini minggu kemarin gua nemu berita lucu banget ketika itu menyangkut kota tempat tinggal gua, dan anjir sekarang viral di mana-mana. Lu teh gimana sih nih? Jadi beritanya orang Sawangan berhasil menangkap babi ngepet. Elah, gue pindah aja apa ya? Sebelum gue mau bahas faktanya, sebelum gue mau bahas fakta tentang babi dari Depok ini, babi ngepet dari Depok ini, gue pengen ngebahas dulu masalah hewan babi ini nih. Babi ini tuh kalau hidup di Indonesia ya terjolimi banget lah. Lo tau kan ketika lo pasti lu babi gitu, babi lu gitu. Ya pokoknya istilah babi itu bener-bener jelek dikatain sama orang gitu. Pokoknya kalau lu ngomongin babi itu ngatain orang gitu ya. Jadi si babi ini kalau menurut hukum Islam itu dagingnya haramnya, tapi untuk di luar negeri dalam hukum Islam daging babi itu haram. Lu pasti tahu itu karena udah rahasia umum, tapi untuk non muslim ya itu udah kebudayaan, apalagi di Papua yang gue tahu ada Islam dalam 3 generasi, yaitu Islam yang gak makan babi, Islam yang gak makan babi juga tapi boleh melihara, dan Islam yang boleh makan babi gitu. Namanya agama masuk dengan cara apapun gitu ya. Namanya agama masuknya harus tipis-tipis, gak bisa dipaksa sama materi sih sebenarnya, karena gak ada hatinya. Kalau maksudnya gak bakal kuat nantinya. Ya gitulah cara mungkin di Papua. Dan jujur, tolong jangan ngejudge gue yang jelek-jelek dulu, karena jujur aja gue pernah makan babi, dan bener-bener babi tanpa ada yang kayak minyak babi doang gitu, bener-bener daging babi waktu gue masih tinggal di Jepang gitu. Oke, dan gue ceritain dulu ya. Ketika itu gue masuk ke kantin perusahaan dengan menu yang baru 1 atau 2 piring gitu kan, karena banyak piringnya harusnya seratusan. Belum ada tulisannya gitu, kalau gue baca kanjinya belum ada tulisan kanjinya gitu di ininya, di mukanya. Dan ketika gua tanya itu adalah Korewa buta niku desu ka gitu kan, apa ini daging babi. Entah penyebutan gue yang jelek gitu atau dia yang emang kagak ngerti gitu, dan dia bilang enggak, ini bukan gitu. Gue nggak tahu itu bukan apa gitu ya, tapi gue ya karena gue udah tanya dan dia bilangnya bukan, gue tanya itu daging babi atau ini daging babi, terus dia bilangnya bukan, ya udah gue ambil dong, gue makan. Dan ketika gue makan, gue selesai, gue cuci piring, gue lewat depannya, dan itu tulisannya adalah tulisan kanji babi niku. Itu daging babi, dan bener-bener daging babi itu tulisannya, tapi enak, dan bener-bener itu daging babi. Jadi gue tuh makan di kantin itu tuh satu menu itu tuh bener-bener daging babi gitu, makanan besarnya. Dan yang gue nggak yakin itu ternyata enak. Itu pengalaman banget sih gue makan babi, dan untungnya gue nggak tahu. Kalau gue tahu ya gue nggak bakal milih sih. Oke, kita masuk ke fakta berita lagi yang ada di Depok. Menurut orang-orang di sana, katanya emang udah banyak banget katanya kasus kehilangan uang, dan itu menguatkan argumen mereka tentang keaslian dari babi ngepet tersebut. Kato. Iya dah. Ya dah, dia terserah lu dah gitu ya. Gimana sih gitu, emang lingkungan lu di sebelah sana, karena gue tinggal di daerah yang agak jauh sih dari Sawangan, by the way. Dan menurut kesaksian para RT di situ, setelah hampir 2 hari si babi ditangkap, si babi itu menyusut jadi 15 cm. Gue nggak tahu nih, tapi gue baca terakhir jadi 15 cm deh kayaknya. Iya, ya nggak mungkin sih sebenarnya 15 cm kalau dari akal pikiran yang sehat gitu. Ya kalau dia kasih makan menyusut ya mungkin, tapi sampai 15 cm lu menjadi jigot aja sekalian. Menurut kesaksian warga, dan gue lihat komenan-komenan lucunya, mereka tuh serius banget gitu, yang percaya bahwa itu adalah babi ngepet, dan nggak percaya bahwa itu babi ngepet gitu ya. Yang mereka percaya babi ngepet, gue nggak tahu nih, gue masih nemu apa kagak, tapi gue inget sih sekilas. Beneran itu kak, itu terjadi penangkapannya pada malam hari katanya.
dan ditangkapnya masih berbentuk badan manusia. Itu tuh udah diintai, si babi itu tuh udah diintai dari jauh pas masih jadi manusia. Pas udah waktunya beraksi, si manusianya itu ditutupin kain hitam, dan kain hitamnya itu jadi berubah deh jadi babi ngepet. Anjir. Ya pokoknya pokoknya komenan kayak gitu. Dan gue sebagai orang Depok ya, malu. Gimana ya? Gue pertama kali ngebaca berita itu gue nggak bisa ngejudge apapun tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Dalam pikiran gue harus berada di posisi netral karena gue tahu zaman sekarang coy gitu, gue nggak paham itu gitu, gimana sih maksudnya masih dipakai aja ilmu kayak begitu gitu. Lu mending invest Bitcoin kata Raditya Dika, atau main saham gitu, atau lu jadi YouTuber gitu di rumah. Yang percaya itu babi ngepet, gue juga nggak bisa ngejudge mereka salah karena gue tahu gitu situasi kota Depok tuh nggak ada hutan. Lu mau kebun buat babi kayak gitu mah ya nggak cukup, buat babi juga kagak nyaman. Jadi gue netral dah di hal itu. Cuman ketika gue tahu faktanya, ya hampir sejalan sama pemikiran gue bahwa gue nggak percaya kalau itu babi ngepet. Kenapa? Ya karena gue pikir untuk zaman sekarang, meskipun gue tahu ilmu-ilmu kayak gitu ada gitu, untuk zaman sekarang nggak jadi pilihan utama deh buat orang-orang buat kaya gitu. Lebih banyak lagi cara lain yang diminati. Ya gue sebagai orang Depok ya jujur aja ini, ya Allah, gue dari Sabanari, gue di Depok itu udah banyak banget istilahnya, udah banyak banget julukannya. Depok itu kota petir, kota begal, nah Wuhannya Indonesia, masa ya harus ditambahin babi ngepet. Jadi ya lo Depok itu udah banyak banget gitu julukannya, jadi jangan ditambah-tambah lagi dong, please banget ini mau gua. Depok itu kan udah ada dibilang julukannya kota petir, kota begal, Wuhannya Indonesia, masa harus ditambahin lagi sama kota babi sih? Ya elah pak, ampun dah gua mah. Gue udah 24 tahun gitu tinggal di Depok, udah setahun ke belakang ini ceritanya aneh-aneh aja gitu. Gue kalau ngeliat orang Depok, ya Allah, berwarna banget hidup lu di sini. Lu tinggal ke Depok dah, Ayu Ting Ting tuh, artis-artis yang ya itu hidup lu enak banget lah pokoknya kalau tinggal di Depok, berwarna banget, lu lucu. Dan ketika polisi turun tangan, faktanya adalah si babi itu tuh bukan babi ngepet, tapi babi yang seharga HP second. Iya seharga sekitar 1 juta kurang kalau nggak salah, dibeli dari luar kota, katanya buat pansos seorang ustadz gitu. Ya Allah pak, rame itu, bikin rame orang, ini lagi covid. Dah gimana ya, jadi sampai Pak RT nya lo, gue tahu, gue baca artikel tentang percakapan atau tentang omongan Pak RT bahwa dia dengan bangganya berkata bahwa si babi ini adalah babi ngepet, dan dia berkata kalau si babi itu menyusut setelah beberapa hari penangkapan, kalau nggak salah hampir mau 2 hari penangkapan, menyusut jadi 15 cm. Gue nggak tahu itu 15 cm itu beneran atau enggak gitu, tapi kalau 15 cm mah mending jadi jigot aja sekalian gitu ya kan, nggak mungkin gitu kan jadi babi 1/2 meter jadi 15 cm mah, ya elah. Kalau menyusut sih iya nggak dikasih makan, tapi kalau misalnya sampai 15 cm itu mungkin artikelnya kali yang salah, atau mungkin gue baca dari komenan orang kali ya, gue lupa lagi. Faktanya adalah tadi ketika babi itu ternyata hasil pembelian dari luar kota, bukan di Depok, karena gue yakin di Depok ya kalaupun ada kayaknya nggak ada deh, nggak pernah lihat gue babi dah. Faktanya adalah ketika dia beli babi dari luar, terus dijadiin bahan untuk up berita babi ngepet ini, dan viral gitu satu Indonesia. Lu lihat pencarian di Google di pertanggal gue nih, kali ketika lu ngelihat babi ngepet gitu, Wikipedia kalah sama fakta bahwa Depok menemukan babi ngepet. Itu Wikipedia, yang tadinya Wikipedia itu selalu di atas kalau misalnya gue cari referensi atau gue cari lagi riset gitu, Wikipedia itu bisa 5 atau 6 tadi kalau nggak salah, gue lupa lagi. Ya saking hebatnya gitu orang Depok bikin skenario. Dan yang jadi masalahnya lagi adalah ketika ada korban sosial, di mana janda kaya yang gak kelihatan gitu kerjaannya dituduh sebagai pemilik atau ya pemilik babi ngepet tersebut gitu. Gue nggak ngerti deh anjing, jalan pikirannya gimana sih. Lu jadi YouTuber, trader, atau investasi jangka panjang, menengah, atau pendek, terserah lu, tapi dari rumah itu setiap
pekerjaan itu sekarang udah gampang banget gitu, lu nggak harus keluar rumah buat tiap pagi berangkat terus sorenya pulang kantor. Itu nggak gitu sekarang anjir dunia ini. Lu dari rumah aja diem, ketika rekening lu keisi itu bisa. Lu jualan online dari rumah aja juga bisa, cuman kalau itu kan kelihatan dia jualan ya. Kalau ini mungkin si jandanya itu kebanyakan investasi kripto atau apalah pokoknya yang, atau dia punya usaha di luar yang autopilot kan nggak tahu gitu. Please banget buat orang Depok ya, tolong banget ini. Depok tuh udah punya banyak banget julukan jeleknya gitu, dari kota petir nggak jelek sih, kota begal, Wuhannya Indonesia, masa harus ditambahin lagi babi ngepet, kota babi. Ya janganlah anjir, gua udah lama tinggal di sini gitu, gua betah, masa ya gua harus pindah ke lain hati gitu kan ya. Bahkan sampai ada istilah, gue inget nih, gue sampai punya ada istilah Depok adalah tempat jin buang anak. Ya elah, ngapain dibuang sih anak. Oke, ya tadi adalah faktanya. Mudah-mudahan warga Depok lebih agak modern lagi lah. Gue bukan berarti nyalahin orang-orang yang percaya banget sama gituan ya, gue juga percaya ada, cuman untuk zaman kayak gini kayaknya nggak terlalu banyak yang lihat ke arah situ sih sebenarnya, nggak terlalu banyak yang lihat ke arah situ. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan babi ngepet. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja mari kita mulai. Ini dia babi ngepet. Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Main babi ngepet, main babi ngepet. Daripada Bitcoin, mending invest babi ngepet. Invest babi ngepet, invest babi ngepet. Saham dan Bitcoin ketinggalan zaman. Babi ngepet, investasi masa depan. Dapat ku tangkap saat aku telanjang. Babi ngepet untuk raih masa depan. Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Main babi ngepet, main babi ngepet. Daripada Bitcoin, mending invest babi ngepet. Invest babi ngepet, invest babi ngepet. Babi ngepet adalah siluman babi untuk pesugihan dalam legenda masyarakat Indonesia. Menurut pemaparan dari buku Hantu Orang Jawa, babi ngepet ini merupakan jelmaan dari seseorang untuk menggunakan ilmu hitam pesugihan dengan cara mengubah dirinya menjadi babi sehingga dapat dengan mudah melakukan pencurian. Jadi ini cara-cara orang kaya zaman dulu untuk mendapatkan kekayaan, bukan kerja sampai malam recording, gue banget belum dapat duit. Asian Folklore Studies, terbitan Asian Folklore Institute, memaparkan bahwa konsep perubahan manusia ke binatang ini serupa dengan konsep werewolf di barat. Oke. Babi ngepet versus werewolf. Mitos menceritakan bahwa tindakan pesugihan ini dilakukan pada malam hari tertentu dan oleh dua orang, biasanya suami dan istri, dengan suami sebagai babinya dan istri yang menjaga lilin. Ya itu dasar banget ya, gue tahu. Tindakan ini didahului dengan puasa beberapa hari sebelumnya. Ya jadi menurut kisah yang gue tahu aja bahwa sebelum jadi babi itu wajib puasa dulu gitu, nggak sholat, bukan kewajiban mereka tuh bukan sholat yang 5 waktu, nggak, jadi harus puasa dulu. Sebelum melakukan tindakannya juga yang gua tahu itu harus menyediakan sesaji yang di dalamnya ada kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, sama jajanan pasar, kemenyan atau setangki dan darah ayam cemani, serta dilengkapi dengan baskom berisi air yang di tengahnya ditaruh sebatang lilin atau lampu minyak. Jadi di situ tuh ribet. Tindakan dimulai dengan si tuan akan membungkus dirinya dengan kain hitam sehingga secara ajaib berubah ke bentuk menjadi seekor babi. Ya tadi ya kayak dicerita komen-komen orang Depok bahwa mereka memaparkan bahwa itu si babi ngepet-ngepetan itu yang bohongan itu ditangkap masih dalam berbentuk orang yang masih pakai kain hitam gitu. Ini juga ada sih di sini. Si babi ngepet ini kemudian akan keliling kampung dengan hati-hati agar tidak terlihat orang untuk mencuri. Ya gue tahu sih kalau misalnya ada
yang gue lihat di film-film sih, untuk menghindari, hanya dengan menggesek tubuhnya ke dinding rumah, maka uang dari dalam rumah itu akan secara ajaib terambil. Ya, ya gue tahu nih. Ya gue inget lagi nih ketika ada orang tua dulu tuh suka ngomongin selipin duit lu di Al-Quran. Bener dong, iya dong. Ya, lu pasti inget dong dengan percakapan itu, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Mungkin ini gitu ya. Dan batas waktunya ada nih, kayak Cinderella gitu. Jadi sebelum fajar itu udah harus pulang gitu si babi itu, dengan cara si istri atau pembantunya itu niup lilin dan kembali ke dalam bentuk manusia. Nah itu suaminya. Jadi lucu ya kalau di Indonesia gitu mitos-mitosnya. Gue juga lupa inget sih, tapi dulu kan emang sebelum Depok jadi begini kan ada ya. Sementara si pembantu bertugas untuk tetap tinggal di rumah tadi ya. Untuk menjaga lilin atau lampu harus tetap menyala selama si tuan bertindak. Jadi jagain lilin nah gitulah. Ya banyak sih komenan kayak gini. Ini juga cuma dasar doang, gue nggak banyak ini. Jika nyala lilin atau lampu bergoyang atau meredup, itu menandakan bahwa si tuan dalam bahaya. Nih kemarin nih yang babi ngepet di Depok nih, kayaknya emang mati. Misal kepergok atau dikejar orang, atau dalam kondisi ini si pembantu harus mematikan lilin atau lampu tersebut agar si tuan dapat segera berubah kembali ke dalam wujud manusia. Ya aman gitu ya, menghilang sih, langsung kembali ke rumah kalau nggak salah yang gue lihat di film-film. Apabila si pembantu lalai, maka si tuan mungkin tertangkap atau bahkan terbunuh, dan lilin atau lampu akan padam dengan sendirinya. Aduh, gue ngantuk banget. Gue baca ya kisah ini. Udah jam berapa ini? Udah jam 1. Jadi mitos menceritakan bahwa siluman babi ini berasal dari Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Pelaku yang ingin menguasai ilmu hitam pesugihan ini bersama istrinya akan datang ke gunung menemui Kuncen. Setelah mereka menyerahkan sesajen dan uang mahar dan menyatakan siap untuk menanggung segala akibatnya. Ya kalau ada hal yang diinginkan, setiap kali ada pilihan pasti ada akibat ya. Ada sebab ada akibat pasti. Maka sang Kuncen akan mempertemukan mereka dengan siluman babi. Si pelaku akan membuat perjanjian menyerahkan tumbal nyawa dari kerabat dekat yang disayangi. Biasanya anaknya sendiri sih. Mirip-mirip sama tuyul sih. Jadi setiap kali tusukan gitu harus ada tumbal. Jangan sampai sih. Makanya gue saranin untuk gak percaya hal-hal kayak gini. Dan gue juga mencoba untuk membuat kalian untuk nggak coba-coba hal kayak gini, karena sebetulnya ada yang kayak gini tapi berbahaya sih. Mending lu investasi saham atau bitcoin gitu ya, saham walaupun merah gitu ya, mending lah jelas. Setelah itu si pelaku akan memakan kotorannya. Aduh anjing, gue bacanya ini gue baru tahu dah. Jadi si pelaku akan memakan Jadi si pelaku akan makan kotoran dari siluman babi. Lalu sang Kuncen akan memberikan petunjuk serta alat kerja berupa sebuah kain hitam gaib. Ya itu banget nih. Aduh kok gue malah jadi mual di akhir-akhir ya. Udah. Kalau ngomong kotoran babi segala lagi. Gue ngebayangin makan kotoran babi. Oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, komen. Kalau mau subscribe nggak apa-apa. Kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Nggak maksa juga. Cuman like, komen, dan bahas apa lagi gitu, komen aja di bawah deh. Gue ntar bahas lagi di bedah kisah gue. See you.